Hi, good morning, dear students. Nice to meet you again. How are you today? I hope you are well. Today, we will learn a conjunction of goals part 2. Before, we have learned about how to use to in order to, but now we will learn to use so that, sehingga atau supaya, for, untuk. Nah, conjunction of so that. So that biasanya adalah kata sambung yang memiliki arti sehingga atau supaya. Kata sambung ini biasanya digunakan jika kalimat tersebut menyatakan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan setelahnya. Jika ingin menggunakan kata sambung so that, kita biasanya memerlukan modal. Now, let's see how to use so that pattern with modal. Jadi, so that yang sekarang adalah with modal. Bagaimana untuk mengatakan with modal? Kita melihat dulu kalau kita menggunakan modal ada present purpose, past purpose, and future purpose. Pertama, untuk present purpose, kita menggunakan so that plus subject plus modal. Modal di sini yang kita gunakan adalah can, will, may. Ingat sebelumnya selalu ada idea pertama. Kalau penggunaan so that ini adalah bagaimana menggabungkan dua kalimat, idea pertama dan idea kedua. Nah, idea pertama dan idea kedua ini kita gabung dengan so that. Mari kita perhatikan contoh. Number 1. I give you a map so that you can find the way. Mari kita memperhatikan ada dua idea kalimat di sini. Mana idea kalimat pertama? I give you a map. Kalimat kedua, you can find the way. Nah, dua kalimat ini kita gabung dengan so that. Mari kita melihat. Dari sini kita bisa melihat purpose-nya. Apa purpose di kalimat itu? Can find the way. Apa yang dilakukan supaya find the way? I give you a map. Number 2, a patient stays so that she can get medical care. Perhatikan di sini apa yang dilakukan. A patient stays. Untuk apa a patient stays? She can get medical care. Now, let's see to second pattern with modal. Untuk past purpose, kita menggunakan so that plus subject plus modal. Modal yang kita gunakan adalah could, would, or might. Perhatikan anak-anak, biasanya may and might itu more polite than can, will, dan could, dan would. Mari kita perhatikan contoh pertama. The doctor operated so that he could save his patient's life. Dokter mengoperasi supaya dia bisa menyelamatkan nyawa pasiennya. Apa yang dilakukan dokter itu? Operated. Untuk apa? Save his patient's life. Ada dua kalimat di situ digabung menjadi satu dengan menggunakan so that. Perhatikan contoh kedua. I gave Mike a map so that he would find the way alright. Perhatikan purpose-nya. Apa purpose-nya? Siapa yang tahu? Purpose-nya adalah he would find the way alright. So, apa yang dilakukan supaya dia bisa menemukan jalan yang benar adalah gave Mike a map. Memberikan Mika sebuah peta. Next, mari kita melihat untuk future purpose. Kita menggunakan so that plus subject plus modal. Masih sama seperti yang pertama tadi. Yang untuk present kita menggunakan kata modal can, will, may. Example 1. You need to see the doctor soon so that you will get help.
Kamu perlu bertemu dokter segera supaya kamu mendapatkan pertolongan. Apa yang harus dilakukan? Need to see the doctor soon. Untuk apa? Apa purpose-nya? So that you will get help. Nah, kita melihat dari keduanya ini, dua kalimat ini digabung menjadi satu, so that. Kedua, I'm going to leave the message to him so that he may come to my party. Purpose-nya adalah he may come to my party. Apa yang dia lakukan? I'm going to leave the message. Saya akan meninggalkan pesan. Jadi dia meninggalkan pesan, tujuan dia supaya dia datang ke pestanya. Jadi purpose-nya ada dan ada yang dilakukan. Now, the second pattern adalah with verb. Yang pertama tadi with modal, sekarang with verb. Mari kita melihat. So that plus subject plus verb 1 plus complement. Mari kita memperhatikan yang ini. Contohnya, Andy always study hard so that he gets scholarship. Mari kita melihat contohnya, dua kalimat ini digabung menjadi satu. Kalimat pertama, Andy always study hard. Kalimat kedua, he gets scholarship. Kita gabung menjadi satu dengan so that. Apa yang dilakukan Andy? Study hard. Untuk apa? Mendapatkan beasiswa. Second example, he is hitting the camel so that it stand up. Dia sedang memukul unta supaya itu berdiri. Apa yang dilakukan? Memukul unta, hitting the camel. Untuk apa? It stand up, supaya dia berdiri. Okay, next let's see the last conjunction. Conjunction of for. Conjunction of for is easier than other. Mari kita melihat for. For menggunakan dua pattern. Yang pertama adalah dengan verb noun dan yang kedua adalah for verb ing plus noun. Mari kita melihat yang ke atas dulu. Verb plus noun. Example, I stopped there for a chat. Saya berhenti di sana untuk ngobrol. Apa tujuannya? For a chat. Apa yang dilakukan untuk chat itu? Stop there. Dia berhenti di sana. Kemudian yang kedua, I keep the money for new shoes. Saya menyimpan uang untuk sepatu baru. Apa purpose-nya? Sepatu baru. Apa yang dia lakukan untuk mencapai purpose? Keep the money. It's easy, is it? Now, second pattern. For plus verb plus ing plus noun. Look at the example. Number 1. I buy the broom for cleaning the floor. Saya membeli sapu untuk membersihkan lantai. Apa purpose-mu? Cleaning the floor. What are you do? I buy the broom. Saya membeli sapu. The second, he boiled the water for making a cup of coffee. Perhatikan dua kalimat ini digabung lagi, yaitu boiled the water dan ada kata making a cup of coffee. Nah, sekarang kita gabung dengan for. He boiled the water for making a cup of coffee. Apa tujuannya merebus air? Untuk membuat secangkir kopi. Nah, anak-anak, Miss Hedi sudah menjelaskan keempat conjunction. First, to, in order to, and so that, and for. Tapi sebelum menutup pelajaran ini, Miss Hedi mau menjelaskan bagaimana membedakan so that and in order to. Itu mudah, perhatikan. Kalau in order to selalu ditambah dengan verb.
Tetapi kalau so that selalu ditambah dengan subjek. Baru setelah subjek boleh ditambah dengan verb, boleh ditambah dengan modal. Nah, kemudian yang pertama, kalau to dan in order to sebenarnya sama. Artinya sama, tidak ada bedanya. Cuman in order to lebih sopan daripada to. Tetapi for memang mempunyai tugas tersendiri. That's all my explanation. I hope all of you understand and more clearly than before. Goodbye. See you again. Thank you for hearing me. Bye.